Di Gedung Putih, Presiden Eisenhower menantikan kedatangan tamu beliau. Kepada Presiden Soekarno dinyatakan oleh beliau bahwa rakyat Amerika menaruh perhatian besar terhadap usaha-usaha pembangunan Indonesia. Dan beliau mengharapkan mudah-mudahan kunjungan kepala negara yang ke-6 besarnya di dunia ke Amerika ini akan memberi teladan yang bermanfaat bagi rakyatnya. Kemudian Presiden Eisenhower berkenalan dengan Guntur dan selanjutnya menjamu tamu-tamu beliau untuk bersantap siang. Dikala itu Presiden Eisenhower mempersembahkan sebuah mangkuk perak tiruan asli daripada buatan Paul Revere, seorang pandai perak yang besar jasanya dalam revolusi Amerika dahulu. Presiden Soekarno yang sangat menghargai para pemimpin revolusi Amerika pernah memuji Paul Revere dalam pidato beliau di konferensi Bandung tahun yang lalu. Suatu hadiah yang dipandang tepat, dan sebaliknya Presiden Soekarno menghadiahkan sebilah keris kepada Presiden Eisenhower. Setelah santapan siang, Presiden Soekarno menuju ke Blair House, tempat tamu-tamu agung pemerintah Amerika, di mana beliau tinggal selama 3 hari di Washington. Di gedung tersebut melambai sang Dewi Warna dan bendera lambang kepresidenan Indonesia. Meskipun beliau letih benar, Presiden Soekarno tak ingin melupakan mereka yang ingin berkenalan dengan beliau. Esok harinya, Presiden Soekarno mengunjungi Taman Pahlawan di Arlington, negara bahagian Virginia, dan sejenak mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan Amerika yang tak dikenal. Mengunjungi taman-taman pahlawan bagi seorang tamu hanyalah berupa sebagian daripada protokol. Tapi di sini, di Mount Vernon, di makam George Washington, upacara ini lebih pribadi daripada kunjungan resmi. Karena Soekarno sendiri, Washington, George Washington Indonesia, dan George Washington Amerika menjadi gurunya. Ajaran itu demikian baiknya, hingga seperti George Washington memimpin Amerika ke kemerdekaan, Soekarno juga memimpin Indonesia ke kemerdekaan. Di Mount Vernon, Presiden Soekarno di sini diiringi oleh anggota rombongan dan dari Kedutaan Besar Indonesia. Karena hari itu banyak juga orang lain berkunjung ke sana, maka adanya Presiden Soekarno di situ pasti menambah pengetahuan mereka pula, terutama dalam ilmu sejarah bagi para siswa yang kebetulan ada di situ. Kembali di ibu kota, Presiden Soekarno mendapat penghargaan istimewa ketika beliau berkesempatan berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Beliau disambut oleh Ketua Dewan Kongres, Sam Rayburn, dan Wakil Presiden Nixon, dan para tokoh rakyat Amerika lainnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Presiden Soekarno menyampaikan salam rakyat Indonesia. Kemudian, dengan tegas beliau mengutarakan asas-asas persahabatan antara Indonesia dan Amerika, dan menjelaskan pula arti Pancasila yang disambut dengan meriah oleh para hadirin. Standing here before you, Mr. President and Mr. Speaker, and before all the other honorable members of this Congress, my thoughts, the thoughts of a man born in a cottage and grown up among poor people, go to the homes and hearts of the multitudes of the American people from all strata of your society, for whom you act as elected representatives. May I therefore convey to you and through you to the people of America the most sincere greetings of the Indonesian people and their thanks for your past generous
assistance, with the hope that this visit to the United States of America will foster closer relations between our two nations. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Thank you. Dengan pidato yang jelas dan tegas, Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini. Dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Dengan acara yang begitu banyak, Presiden Soekarno sebagai seorang yang menaruh minat besar dalam seni lukis, sempat juga mengunjungi National Art Gallery yang terkenal di Washington ini. Guntur turut juga. Di dalam, pemimpin besar Indonesia itu dan putranya berhadapan muka dengan Presiden Amerika yang pertama, George Washington, dan keluarga. Masih banyak tempat-tempat lainnya yang perlu dilihat di Washington, tetapi 3 hari saja tidak cukup. Tugu Washington hanyalah salah satu peringatan bagi kepala negara ini, tapi melebihi tugu-tugu ialah rakyat. Pemuda Amerika, terutama dengan kepercayaannya dan keberanian yang begitu meresap di hati Presiden Soekarno dan putranya. Seperti juga para pelancong lain, mereka pun mengunjungi tugu peringatan Lincoln, pelopor perjuangan persamaan hak-hak perseorangan. Dari sini nampaklah pula tugu peringatan Jefferson, seorang pemupuk dasar persamaan. Kunjungan ke pusat Yayasan Islam juga termasuk acara selama 3 hari di Washington. Kunjungan ke Washington dianggap belum lengkap bila mana tak melihat gedung Mahkamah Agung yang melindungi keadilan di Amerika Serikat. Persamaan, keadilan di bawah undang-undang hukum. Sorenya diadakan resepsi bagi kalangan diplomatik di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, dan juga pertemuan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di ibu kota ini. Bertempat di Hotel Mayflower, diadakan jamuan makan oleh Presiden Soekarno untuk Presiden dan Nyonya Eisenhower. Nampak di sini Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani, Nyonya Noto Widikdo, Presiden dan Nyonya Eisenhower, Presiden Soekarno, dan Duta Besar Indonesia Mukarto Noto Widikdo, dan para tamu lainnya.